Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue pengen bahas tentang airdrop. Ya, mungkin teman-teman udah mulai jenuh dan mulai lelah dengan dunia per airdropan. Apalagi buat teman-teman yang baru banget terjun ke dalam dunia kripto ya, dimana kalian ketika lihat wah airdrop sebelumnya itu dapat jackpot, dapat duit gede ya secara gratis ataupun modal kecil. Tapi kok sekarang makin kesini airdrop makin susah dan makin ribet. Nah, di sini gue akan full jelasin tentang airdrop dan gue rasa ini penting banget buat teman-teman ketahui ya. Jadi memang beberapa waktu lalu di Telegram ada yang DM gua ya, salah satu viewer dan juga member Cryptosias. Di sini gua potong ya, chatnya seperti ini. Ko Yunepto, saya mau curhat dikit. Oke, nah saya garap airdrop tapi belum ada hasil sama sekali. Kebanyakan malah berat di gas fee. Berarti ini jatuhnya retro drop ya. Terus ada yang salah kali ya dari garap project saya, yang digarap malah abu biasanya. Yang udah listing malah nggak garap. Nah, kurang lebih disinilah dia menceritakan keluh kesahnya, dan gue rasa semua teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama ya, termasuk gue pun juga merasakan hal yang sama. Jadi di sini gue akan jelasin dulu ya ke teman-teman, kita akan ceritakan dulu ya. Jadi gini, untuk airdrop ini ya kurang lebih itu tidak sama dengan zaman dulu. Jadi tiap zaman itu sistem airdrop itu akan terus berubah gitu. Nggak kayak dulu ya, dimana berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, berkembangnya teknik marketing ataupun strategi marketing dari suatu project itu pasti akan terus berubah-ubah. Mungkin kalau teman-teman yang pemain lama ya, pasti kalian tahu airdrop itu dulu sering sekali banyak banget itu dilakukan di Telegram bot. Ya kalau kalian tahu ya, dulu banyak banget micin-micin kalau zamannya tahun 2021 2022 awal ya, banyak sekali token meme dan juga beberapa project-project besar lainnya itu mereka sistem airdropnya itu pakai bot Telegram, dan juga ada juga yang pakai namanya Gleam ya, pakai pihak ketiga. Tapi sekarang terus zaman berubah, banyak platform-platform airdrop yang baru ya, seperti kayak Galaxy, Zelly dan lain-lain itu terus bertambah gitu ya, bahkan ada TaskOn dan lain-lain. Nah, jadi gue akan cerita dulu. Jadi tujuan diadakannya airdrop itu apa sih sebenarnya, kenapa ada namanya airdrop? Jadi pada dasarnya ketika ada suatu project, entah itu project apapun jenisnya ya, mereka itu pasti punya tujuan, dimana tujuannya pertama udah pasti meningkatkan namanya awareness ya, dimana supaya banyak orang yang membicarakan, banyak orang yang mengetahui, dengan berharap suatu saat orang akan membeli aset-aset dari project tersebut sehingga menciptakan keuntungan. Terus tujuan keduanya tentu saja menekan biaya promosi ya, dimana airdrop itu biasanya mereka akan memberikan berupa aset token ya, bukan berupa uang langsung. Nah, itu kan otomatis akan menekan biaya promosinya. Kenapa? Karena token itu kan mereka tinggal ciptakan aja sebenarnya. Mereka bikin token, create token, sebagian token itu dibagikan untuk airdrop. Oke, nah terus ada yang kedua. Nah ini sebenarnya banyak orang yang kurang tahu ya, tapi gue akan pisahkan. Jadi sebenarnya dalam dunia crypto itu dibagi dua, ada airdrop dan incentive reward. Kalau airdrop itu jenisnya lebih fokusnya untuk promosi, dan misi yang kita lakukan di airdrop itu jauh lebih mudah. Biasanya hanya kita kayak follow Twitter, join Discord ya, aktif di Twitter, terus kita juga semacam retweet, like ya, komen ya, terus kayak kita join Telegram. Nah itu lebih namanya airdrop. Hal-hal yang kita lakukan yang simple dan mudah gitu loh ya. Nah sedangkan incentive reward, nah ini yang mulai sebenarnya ada ketika kita harus mengerjakan beberapa misi-misi yang jauh lebih penting dan jauh lebih berat kayak gitu. Nah tujuan utama diadakan incentive reward itu agak sedikit berbeda dengan airdrop ya. Yang pertama udah pasti meningkatkan awareness juga, supaya orang tahu project ini apa sih ya, kenapa kita harus pakai projectnya, tentang apa sih ya, intinya kita memperdalam informasi terkait project tersebut. Kedua, menunjukkan performa dari platformnya. Jadi developer ketika membuat sebuah project, dia ingin pasti project ini dipakai oleh user, supaya user tahu performa berapa bagus si projectnya tersebut. Let's say misalnya kita ambil contoh ada project blockchain. Nah, ketika dia mengadakan yang namanya incentive reward, entah itu testnet maupun mainnet, otomatis user diwajibkan menggunakan si blockchainnya, dengan harapan ya dia menunjukkan performa nih dari si blockchain itu ke para calon investor atau yang nantinya akan membeli asetnya mereka gitu loh ya. Nah, terus tujuan ketiganya mendapatkan feedback ya. Let's say misalnya kita pakai blockchain, kita cobain dan kita tahu oh ternyata blockchain ini tuh punya performa yang baik atau buruk, kecepatannya seperti apa transaksinya, suka nyangkat atau tidak, gas fee-nya besar atau tidak.
Nah, itulah disebut dengan feedback gitu loh. Jadi kita sebagai developer misalnya, ketika melaunching sesuatu dan kita membuat insentif reward berharap orang pakai, sehingga kita mengetahui oke, dari sudut user mereka merasa terganggu seperti ini, mereka puas dengan hal seperti ini, mereka butuh tambahan fitur seperti ini. Ya, jadi kurang lebih itu adalah mendapatkan feedback di insentif reward. Yang keempat adalah menemukan bug. Ya, udah pasti namanya software, ya namanya program pasti tidak luput dari yang namanya bug. Nah, kadang developer itu tidak bisa menemukan bugnya sendiri, makanya mereka kadang bisa minta feedback berupa ada nggak nih user yang menemukan bug. Kalau kalian menemukan bug, kalian laporkan, nanti akan mendapatkan reward. Jadi tentu saja seperti itu sistemnya. Dan baik airdrop maupun insentif reward itu tujuan akhirnya tentu saja bagi developer adalah mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan sebesar-besarnya, entah itu dari gain capital, dari hasil jual beli tokennya, ya, atau entah itu dapat dari fee yang dihasilkan oleh para user. Ya, let's say kita ambil contoh misalnya blockchain. Nah, ketika ada sebuah blockchain mengadakan airdrop, ya, kalau misinya itu gampang seperti teman-teman minting NFT doang, lalu dapat token, atau teman-teman hanya kayak follow Twitternya, ya, atau join Discord, atau aktif sekedar chatting-chatting di Discord dan lain-lain. Nah, itu jatuhnya airdrop. Tujuannya untuk mendapatkan awareness yang besar, ya, dapetin user dan biaya promosi. Sedangkan kalau mereka mengadakan incentive reward seperti kayak kalian harus deploy smart contract, kalian harus bikin project, kalian harus minting token, kalian harus pakai blockchainnya, harus transaksi berapa kali minimal, menciptakan volume transaksi di sana, menciptakan banyaknya transaksi di sana. Nah, itu adalah incentive reward. Ya, nah terus gimana kok cuan dari airdrop itu seperti apa? Nah, di sini gue intinya bikin rumus ya. Cuan dari airdrop sama dengan faktor kerja keras kita, di mana kita harus ngegarap banyak sekali project, ya. Tidak bisa cuma kayak satu doang, apalagi kalau belum pasti, kecuali ya udah pasti gitu ya. Dikali dengan hoki, karena kita butuh yang namanya hoki, ya. Hoki di sini yang dimaksud apa? Kita kadang nggak tahu project yang kita garap itu memberikan seberapa banyak asetnya, ya, dan kita nggak tahu misi-misi apa aja yang diberikan, apalagi kalau dia udah bersifat spekulatif gitu ya. Nah, itu hoki. Misalnya contoh blockchain gitu, kayak Arbitrum. Oh, ternyata gue cuma melakukan bridge, gue tidak melakukan transaksi. Nah, berarti kan kita tidak melakukan yang namanya transaksi tadi. Kita cuma dapat reward dari yang bridge doang. Nah, sama yang terakhir dikali dengan peluang. Nah, seberapa besar sih peluang kita untuk mendapatkan cuan yang gede? Kenapa? Karena semakin banyak orang yang ngegarap airdropnya, maka semakin sedikit reward yang kita dapatkan. Jadi makanya kenapa kalau ditanya, kok kenapa sih garap project zaman sekarang itu kalau dapat pun cuannya dikit atau dikit banget dapat duitnya gitu ya, ketika asetnya dijual, ataupun malah kebanyakan yang gosong, yang boncos dibandingkan zaman dulu. Ya karena zaman dulu airdrop itu yang ngegarap masih sedikit gitu loh. Zaman dulu itu yang ngegarap airdrop sedikit, otomatis pool reward airdropnya itu dapat alokasi yang lebih banyak kepada pemenang airdropnya. Dan once ketika aset tokennya ini banyak yang beli dan mereka ngejual airdropnya, ya mereka cuannya lebih besar dibandingkan zaman sekarang atau di saat ketika airdrop itu lagi hype-hype-nya, ya. Semakin hype-nya si airdrop, semakin terkait airdrop, itu belum tentu bagus loh. Karena semakin banyak yang mendapatkan asetnya, semakin banyak selling pressure atau orang yang mendapatkan token lalu menjual asetnya, ya maka semakin turun harga dari asetnya. Ingat hukum market cap, ya, hukum permintaan, supply and demand di sana pasti ada gitu loh. Jadi airdrop ini belum tentu bisa menjadi hal yang bagus, sesuatu yang bagus ketika selling pressure itu jauh lebih tinggi daripada buying pressure, ya, walaupun tujuan dari airdrop tersebut adalah marketing gitu loh. Oke, nah kita ambil contoh ya, yang di sini gue ada beberapa contoh airdrop yang besar-besar ya. Let's say contoh adalah Uniswap. Nah, Uniswap ini dia jatuhnya adalah gabungan dari airdrop dan juga dengan insentif reward kalau kita lihat dari track record. Nah, di sini ketika untuk dapat USDC ini belum token Uni ya. Jadi dia itu dulu pertama kali namanya Heuristical Geniuser. Geniuser itu adalah NFT marketplace. Kalau kalian pakai NFT marketplace-nya, dia itu akan snapshot dan kalian bisa mendapatkan USDC up to 1000 USDC. Ya, itu jatuhnya apa? Insentif reward, karena kita harus pakai si NFT marketplace-nya. Kita harus nyobain NFT marketplace-nya, kita transaksi di sana.
ada fee yang kita bayarkan ke platformnya, ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah Herostical Uniswap user. Nah, ini dia ngasih dari community member yang melakukan liquidity provider, melakukan swap dan juga SOX redeemer, token SOX ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini juga insentif reward sebenarnya, di mana kita harus membantu Uniswap untuk mendapatkan liquidity provider, karena DeFi ya, project DeFi itu jantungnya adalah liquidity provider, dan tentu saja ada user yang melakukan swap aset atau jual beli token di situ ya. Jadinya dia memberikan reward kepada pengguna dari platformnya. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini jatuhnya insentif reward karena si platform ingin memperkenalkan projectnya dia, dan juga tentu saja dia akan mendapatkan keuntungan dari fee transaksi tersebut gitu loh. Nah, next ada 1inch ya. Nah, 1inch ini juga sebuah DeFi ya, sebuah DeFi aggregator kayak Uniswap, di mana di sini dia memberikan initial airdrop untuk early adopter ya. Jadi kalau kita baca ini buat para liquidity provider dan juga user 1inch yang melakukan swap interaksi gitu. Jadi ini juga sebenarnya jatuhnya liquidity provider gitu. Incentive reward gitu loh. Intinya kalau project-project yang kita biasanya kayak di Zelle ya, kayak kita follow Twitter, kita promote Twitter, retweet dan lain-lain, itu airdrop gitu. Sedangkan kalau kita kayak gini, kita interaksi dengan projectnya, kita melakukan liquidity provider, kita swap, itu adalah incentive reward ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, di sini kalau kita lihat pun juga untuk 1inch total dia mengeluarkan 105.055.000 1inch token ya. Padahal kalau kita lihat total supply-nya di angka 1,5 miliar. Ya, jadi dari 1,5 miliar dia cuma keluarin 105, berapa persen tuh untuk airdrop. Kalau Uniswap tadi kan dia 600 juta uni ya, dengan total 1 miliar. Oke, nah terus ada Aptos. Aptos nih juga yang gede airdropnya. Nah, kalau Aptos ini bener-bener airdrop. Kalau ini jatuh airdrop, bukan insentif. Kenapa? Kalau kita lihat ini cuma tugas kita minting NFT gitu loh, minting Aptos Zero Testnet NFT. Ya, sebenarnya ada insentif testnetnya juga, dengan cara ya ketika dia keluarin testnet kita cobain pakai walletnya, kita swap dan lain-lain, itu ada. Tapi memang terakhir itu reward paling gedenya itu hanya modal minting NFT. Jadi gue anggap itu sebagai airdrop ya, tapi sebagai gabungan lah, insentif sama airdrop gitu. Total dia ngasih ada 20 juta Aptos dengan total supply di angka 1 miliar. Kecil sekali. Makanya kenapa Aptos itu teman-teman tuh cuannya gede banget kemarin dapat airdropnya ya. Teman gue pun juga itu dia dapat telat jual pun dapat sekitar 60 juta rupiah ya. Itu luar biasa sekali gitu loh. Padahal telat jual, karena ya kan bisa lihat total supply 1 miliar tapi airdropnya cuma 20 juta. Jadi berarti hanya berapa persen gitu loh. Jadi semakin kita bisa lihat di sini, semakin kecil token yang dibagikan airdropnya, maka semakin dikit yang dapat airdropnya juga, maka semakin mahal harganya ketika dia jual, karena yang dapat token gratisnya sedikit gitu. Berbeda dengan project-project zaman sekarang, kita let's say ambil Say Network ya, Say Blockchain, itu yang dapat itu banyak banget, sedangkan token yang dibagi pun juga sedikit ya, karena banyak yang ngegarap, kita dapatnya sedikit. Kalau nggak salah gue cuma dapat sekitar $20 ya. Ada teman-teman yang dapat $1, $2, $10. Itu kenapa kayak gitu ya? Karena penggunanya atau yang ngedapat airdrop itu terlalu besar, terlalu banyak gitu loh. Jadi itu juga hukum supply and demand-nya, hukum kelangkaan aset dan reward yang diberikan pun juga ngaruh gitu loh. Jadi kan harus paham juga di situ. Jadi banyak faktor-faktor yang menentukan suatu aset itu nantinya ketika airdrop itu kita akan JP atau tidak. Ingat, hype juga ngaruh ya. Intinya harus ada banyak yang beli asetnya ketika airdrop itu dilakukan daripada yang ngelepas. Karena kan kita dapat airdrop tujuannya pasti kita jual, kita dapat untung gitu kan. Kalau kita ngelepas sedangkan yang belinya itu sedikit, ya pasti dikit juga. Begitu juga dengan contoh Arbitrum. Arbitrum dia kemarin ngelepas asetnya itu banyak, 1,162 billion ARB airdropnya. Tapi kenapa dia bisa JP-nya gede? Karena yang ngegarap itu sedikit gitu loh. Yang ngegarap sedikit, dan bahkan per wallet itu bisa dapat 10.200 ya ARB itu. Jadi kurang lebih perbedaannya di situ. Dan sedangkan kalau Arbitrum itu jatuhnya
retro drop ya. Dia jatuhnya itu insentif reward, dimana kita harus melakukan namanya bridge, kita melakukan transaksi ya dalam waktu 2 bulan, kita harus ada lebih dari 4 transaksi di sana, eksekusi smart contract, kita harus ada volume di atas $10.000, deposit lebih dari $50 ke liquidity, DeFi gitu ya, bridge ke Arbitrum Nova, dan juga menyelesaikan 3 transaksi di Arbitrum Nova. Buat teman-teman yang cuma ngerjain dapatnya bridge sama transaction doang, itu pun juga udah cuan sekitar 20 juta rupiah. Ya, kok bisa gede? Ya karena tadi gue bilang yang mendapatkan reward itu tidak sebanyak zaman sekarang gitu loh. Kalau zaman sekarang kayak Say Network itu user yang dapat tuh jauh lebih besar, sedangkan tekanan membelinya itu jauh lebih sedikit dibandingkan airdrop sebelumnya. Jadi kondisi market yang jenuh juga mempengaruhi ya teman-teman ya. Jadi baik lagi banyak sekali faktor di sana, kondisi market, kondisi airdropnya, seberapa besar projectnya, seberapa baik yang ngegarap gitu. Jadi semakin terkenal suatu project, semakin baik yang ngegarap airdropnya, belum tentu itu bagus untuk si projectnya. Bisa jadi projectnya malah hancur ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi gue harap teman-teman paham. Dan balik lagi gue pribadi menyarankan kalian jangan anggap airdrop itu sebagai mata pencaharian utama ya, walaupun sebenarnya bisa kalau kalian tiap hari ngegarap berbagai airdrop. Tapi baik lagi airdrop itu juga banyak resiko ya, entah itu kena resiko scam, kena resiko rug pull segala macam dan lain-lain, itu pasti ada. Tapi saran gue, kalian anggap airdrop itu sebagai untung-untungan, hoki-hokian ya. Airdrop atau incentive reward itu ya balik lagi dengan kondisi market sekarang, kecuali mungkin nanti ketika udah bull market kayaknya airdrop apapun akan JP, mungkin. Tapi sekali lagi ya, kalian jangan terlalu banyak berharap aja gitu loh. Bawa have fun aja, bawa santai. Kalau kalian ada menemukan spekulasi retro drop ya, retroaktif ya seperti Arbitrum, mungkin kalian bisa pilih blockchain yang memang kalian yakinkan itu benar-benar ada retroaktifnya ya, walaupun spekulatif ya. Contoh mungkin ada beberapa blockchain yang spekulatif, kalau kalian tahu seperti zkZing ya, Starknet, dan beberapa blockchain lainnya, itu kan sebenarnya spekulasi ya. Kita berspekulasi gitu loh. Mungkin kalian bisa fokus ke satu aja kalau memang modal kalian kecil gitu loh. Kalau kalian merasa aduh uang yang gua keluarkan ini sayang nih, toto nggak ada airdropnya, ya setidaknya kalau kalian fokus 1 atau 2 ya, kalian nggak akan terlalu kecewa gitu loh ya. Tapi baik lagi kan harus tahu bahwa ini namanya spekulasi. Kalau spekulasi kan belum tentu pasti ya, kita hanya ambil data berdasarkan data masa lalu. Contoh ya kayak Arbitrum aja, dia nggak pernah bilang ada airdrop, dia nggak pernah bilang ada user mendapatkan token ARB, tapi para usernya tiba-tiba diberikan hadiah ya kan, tanpa ada orang yang tahu gitu ya. Jadi baik lagi itu spekulasi gitu. Jadi ya menurut kalian gimana, kira-kira blockchain atau project apa nih yang akan nantinya bisa memberikan JP yang besar? Apa itu Layer Zero, zkZing ya, atau Scroll yang free? Nah kalau kalian nggak punya modal ya, kalian coba lebih fokus yang free aja, yang testnet ya, seperti kayak Scroll ya, terus kayak Taiko dan juga beberapa project lainnya. Nah terus sedangkan yang tadi dibilang apakah dia salah garap ya, apakah yang digarap itu project-projectnya salah gitu loh, abu semua. Nah mungkin saran gua, kalian bisa fokus ke project 1 blockchain ya. Blockchain kalian wajib fokus kalau kalian ingin fokus garap suatu project ya. Kedua adalah DeFi, ketiga adalah game. Nah kurang lebih seperti ini ya. Mungkin kalau gue pribadi, gue udah jarang banget sebenarnya ngegarap game sebenarnya, karena game itu udah pasti selling pressure-nya jauh lebih banyak daripada orang yang membeli gitu. Jadi gue lebih banyak prefer sekarang di blockchain kalau kalian minta pendapat gue ya. DeFi masih oke. Kemarin pun juga ada beberapa DeFi di blockchain base, itu gue ada garap dan gue dapat lumayan ya, sekitar $200 sampai $500 itu gue masih dapat. Tapi itu baik lagi, kalian ketika dapat tokennya pun pasti mau nggak mau harus buru-buru jual. Walaupun kita sebenarnya tidak ingin menurunkan harganya, kita berharap dia naik, tapi jangan pernah ditahan karena orang lain pasti jual duluan gitu loh. Jadi begitu dapat langsung jual aja ya. Jadi untuk sekarang tipsnya seperti itu. Mungkin nanti ketika market mulai mengarah ke bull market, tipsnya akan berubah lagi ya. Tapi semoga informasi dan edukasi terkait airdrop dan incentive reward ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, kalau kalian ada pertanyaan mengenai incentive reward dan airdrop
atau ada yang tidak gue bahas, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti gue akan balas pertanyaan kalian. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.